Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membuat video yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS ulangan akhir semester. Ulangan akhir semester mata kuliah psikologi perkembangan, kepribadian ya. Terus apa ya? Dan yang dimana pada video ini saya akan mewawancarai teman saya, yaitu Mas Wisnu. Terus seperti yang kita ketahui ya kan, Mas Wisnu itu kan di kelas itu kayak seorang pelawak gitu. Jadi kiranya kayaknya lucu gitu. Kita tahu kepribadian Mas itu seperti apa gitu. Coba kita akan ini ya, tanya-tanya tentang kepribadiannya Mas Wisnu itu seperti apa. Pertanyaan yang pertama, menceritakan tentang data diri. Jadi Mas Wisnu itu seperti apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Inan ya tentang diri saya. Jadi perkenalkan, nama saya Mas Wisnu, usia saya 20 tahun. Saya sekarang berada di semester 3 ya teman-teman. Untuk pekerjaan di rumah saya biasanya kerja nyuci motor, mobil, dan Ngarit Mas Wisnu. ngarit biasanya ngarit. Ngarit atau berburu. Kadang Juga berburu hewan ya? kadang berburu itu kalau lagi libur aja kerjanya. Jadi hobi saya itu biasanya banyak, kadang main ayam, kadang juga futsal. Nah, jadi banyaklah, ada lagi selain itu juga. Mancing juga termasuk, saya suka mancing. Jadi saya anak ke satu dari 3 bersaudara. Mungkin seperti itu saja tentang data diri saya. Kemudian pertanyaannya kedua, siapa sih yang peduli dengan Mas Wisnu? Yang peduli dengan saya itu banyak. Orang tua juga peduli. Terus kerabat saya, teman-teman dekat saya peduli. Ketika saya dalam kesusahan, dimana teman-teman dekat saya selalu membantu saya ketika saya mengalami kesusahan. Contohnya seperti kemarin waktu saya kecelakaan kan, saya berdua sama teman saya tuh. Jadi pas itu saya tabrak dari belakang, orangnya kabur. Jadi teman-teman saya pada nanyain siapa yang nabrak itu, akhirnya dicari orangnya walaupun nggak ketemu ya teman-teman. Ya seperti itulah pertemanan, saling membantu waktu saya kesusahan. Berarti teman Mas Wisnu kayak gitu Ya, jadi tapi kan biasanya kalau temen itu datang pas itu doang. Mas Wisnu, pas kita lagi posisi di tinggi banyak uang itu baru datang. Tapi kalau di fase kita terendah itu biasanya nggak datang. Berarti teman Mas Wisnu itu berarti contoh yang itu ya, solidaritasnya tinggi ya. Kalau teman-teman yang datang pas butuh doang itu cuma sekedar teman biasanya. Tapi kalau teman yang udah dekat atau mungkin bisa dibilang sahabat, itu walaupun kita tinggi ataupun rendah, dia tidak peduli. Dia tetap berada di samping kita. Seperti itu. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, apa itu arti cinta menurut Mas Wisnu? Kalau menurut saya sendiri, cinta itu ya menyukai seseorang tanpa
mengharapkan untuk dicintai kembali oleh orang tersebut. Jadi bisa pahami kalau cinta itu perasaan kita terhadap seseorang. Walaupun orang tersebut tidak menyukai kita, tapi kita tetap menyukai dia. Seperti itu mas. Jadi cinta tidak harus memiliki itu. Ya, kalau apa ya? Kalau misalkan cinta harus memiliki, ya alhamdulillah sih kalau harus memiliki. Tapi kalau nggak bisa ya udah. Nggak usah dipaksakan ya. Ajar ruwet. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Mas Wisnu mencintai tubuh Mas Wisnu? Cintai tubuh ya jelas lah. Kalau saya nggak cinta ya ngapain saya hidup. Kalau saya nggak cinta ya mending mati saja. Ya jelas-jelas saya mencintai tubuh saya. Kalau nggak mencintai udah mabuk kan ya Mas Wisnu? Udah narkotika ya? Kalau mabok itu ya mas sedikit-sedikit udah enggak ya. Tapi kalau narkotika alhamdulillah obat-obatan itu enggak, dari dulu saya enggak pernah pakai ya. Kalau mabok sih udah ngurangi. Jadi itu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, kemana Mas Wisnu harus kembali di saat sedang tidak baik-baik saja? Ketika saya tidak baik-baik saja, mungkin merasa sedih atau merasa stres, jadi saya akan mencari di mana teman-teman saya, dan di situ kita akan nongkrong, tertawa bareng, bercanda. Nah disitulah tempat saya meredupkan segala emosi, stres ataupun galau ya, menjadi fresh lagi gitu. Jadi gitu. Ya, Sina. Lanjut. Terus pertanyaan selanjutnya, ada banyak orang di dunia ini, mana yang akan kamu pilih? Pacar atau pasangan, sahabat atau keluarga? Yo jelas saya akan milih kalau milih pacar ya jomblo kok milih pacar ya, saya akan memilih keluarga saya. Karena bagaimanapun juga keluargalah yang tetap ada ketika kita merasa Di fase-fase terbawa lah ya. Ya Merasa saja kita keluar. tidak dihargai orang lain gitu. Gitu. Tetap saja kita kembali ke keluarga kita. Kan seperti itu. Nanti yang paling diprioritaskan keluarga ya. Iya. Terus apakah Mas Wisnu sudah menghargai orang lain? Ya insya Allah sih sudah. Jadi untuk menghargai orang lainnya kayaknya sudah sih, tinggal orang tersebut merasa dihargai apa enggak. Kalau menurut saya sendiri, saya sudah menghargai orang lain seperti itu. Tapi kalau saya boleh berpendapat, boleh nggak Mas? Boleh. Boleh. Kalau menurut saya Mas Wisnu itu menghargai orang belum terlalu maksimal. Karena kan aku tahu ya kan, Mas Wisnu kalau di kelas juga kadang ada yang presentasi, tapi kadang Mas Wisnu kadang nggak memperhatikan ataupun kadang ngobrol sendiri gitu. Ya, Jadi kurang maksimal lah dalam menghargai orang lain. Ya wajar lah manusia. Ya kita maksudnya saya kadang seperti itu ya, tergantung suasana kelasnya kan. Suasana kelasnya juga emang rame, jadi saya ke bawah arus aja gitu. Jadi gitu Mas. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah
Mas Wisnu masih terpaku pada perkataan orang lain. Terpaku itu apa, Mas? Kayak terbawa omongan orang lain. Terbawa. Oh, Kayak ada contohnya ada ngatain ini nih orangnya orang baik, orang nggak baik, terus Mas Wisnu langsung percaya gitu bahwa orang yang dikatain itu emang nggak baik. kadang Mas saya percaya apa enggak? percaya kayak gitu. Saya apa ibaratnya terbawa dengan perkataan orang lain. Eh, misalnya ketika teman saya kanda cerita tentang apa gitu ya, saya percaya saja. Terus apa lagi, ketika teman misalnya menjelek-jelekan saya juga sewot jengkel, Syawot. terbawa lah ngono seperti itu. Tapi kalau boleh saran boleh nggak Mas? Iya boleh banget. Kalau menurut aku sih jangan terbawa banget, karena kan biasanya kan nggak selalu yang diomongkan orang itu benar. Kadang orang ngatain bahwa orang itu nggak baik, tapi ternyata setelah kita deketin, setelah kita berteman baik dengan orang itu, ternyata nggak seburuk itu. Insya Allah Mas Inan, saya akan pelan-pelan lah berubah diri saya menjadi yang lebih baik. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Mas Wisnu orang yang baik? Kalau di mata diri sendiri kurang cukup baik sih menurut saya, karena kadang saya juga bisa melakukan apa ibaratnya kejahatan kecil yang sering saya lakukan, jadi sepenuhnya saya itu kurang baik saja, seperti itu. Namanya juga manusia ya. Jadi ada kayak ya lah, ada sisi baiknya, ada sisi baik buruk. Ya, seperti itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apakah setiap perkataan yang tersampaikan benar-benar dari hati atau hanya sekedar intuisi? Intuisi Iya, apa itu? intuisi. Kurang paham sih. Ya biar apa mikiran bilang apa perkataan. Apakah setiap perkataan yang tersampaikan benar-benar dari hati atau sekedar intuisi atau sekedar omong-omong doang gitu nggak dilakuin? Kalau kadang saya ya, kalau saya menyampaikan perkataan itu kadang cuma ngomong-ngomong doang ya, kadang juga dari hati, tergantung situasi aja, seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, ada saatnya dunia terlalu kejam untukmu. Apakah kamu memilih menghilang atau bertahan? Jam Ada saatnya dunia terlalu kejam untuk Mas Wisnu. Terus apakah Mas Wisnu memilih untuk menghilang atau bertahan? oh saya akan memilih menghilang berarti bukan mati guys ya. Maksudnya menghilang itu ya Mencari ketenangan ya. iya, seperti itu. Saya akan mencari ketenangan di mana saya tidak berkomunikasi dengan siapapun dalam situasi tertentu dan dalam jangka waktu tertentu sampai saya merasa baik-baik lagi, seperti itu. Terus 5 orang palsu bersamamu, 1 orang asli menjauh. Mana yang akan Mas Wisnu pilih? Orang asli menjauh ya ngapain dipilih, ya mending hidup sendiri wes. Ngono wae, anggreng 5 palsu ya ora guna. Emang Mas Wisnu bisa hidup sendiri? Anggreng nyai duit ya bisa, tapi tetap saja kita akan membutuhkan seseorang, walaupun orang itu palsu ya kita tetap membutuhkan bantuannya. Lanjut tulisnya.
miskin atau kaya? Saya orangnya bisa dibilang miskin karena saya belum punya apa mobil, motor, rumah sendiri juga belum punya, ataupun barang-barang mewah saya belum punya. Jadi saya masih tinggal bersama orang tua. Enggak, kalau gini menurut Mas Wisnu enakan hidup miskin atau kaya? Enakan hidup mapan saja, karena kalau yang kaya juga belum tentu hidupnya senang kan. Orang miskin juga pengen kaya supaya senang. Jadi menurut saya pertengahan saja, yang mapan saja, bercukupan. Intinya cukup ya, Cukup lah. mau ini ada, mau ini ada, ya kan? Jangan terlalu kaya dan jangan terlalu miskin saja. Ya ditakutkan kalau kaya itu nanti pas di akhirnya itu ya Mas Wisnu, timbangannya lama banget ya. Nah, iya kan cara kan ngono. Tanggung jawabannya kan panjang. Iya. Terus diam atau melawan? Ketika apa gue? Gimana? Ketika apa? Ketika Mas Wisnu ditindas. Yang pertama adalah diam. Ketika saya akan diam ketika orang itu lebih tua dari saya, umurnya lebih tua lah ibaratnya. Tapi kalau dia lebih muda, saya akan melawan, ataupun seumuran itu saya akan melawan. Berarti melihat orang tersebut ya? Iya. Lihat Kondisi tersebut. Terus pertanyaan selanjutnya, apa hal yang membuat Mas Wisnu bahagia melakukan hal yang Mas Wisnu inginkan? Apa hal yang membuat Mas Wisnu bahagia melakukan hal yang Mas Wisnu inginkan? Melihatnya tersenyum. Aduh. Tersenyum. Terus apa yang membedakan dari orang lain? Apa gue? Apa yang membedakan Mas Wisnu dari orang lain? Bedanya aku orang lain. Saya itu orangnya sedikit percaya diri saja. Ada percaya diri. Ya contoh ya. Saya kan dari dulu kan nggak bisa baca Al-Quran ya. Walaupun saya sekarang lagi belajar, tapi dari dulu kan saya nggak bisa ngaji gitu. Tapi saya beranikan masuk ke kampus agama. Ada rasa percaya diri bahwa saya akan berubah di sini. Padahal kan sebenarnya kan salah gitu ya Mas. Iya, salah jurusan, salah kampus. Terus apa yang sudah Mas Wisnu lakukan hari ini? Saya sudah melakukan mengerjakan UAS ya tadi, habis mengerjakan ujian akhir semester. Terus juga saya sudah minum kopi hari ini guys, kopi lanjut. Terus bagaimana cara menghadapi konflik dan kesulitan? Menghadapi konflik dan kesulitan, Apa dengan Mas Wisnu marah-marah atau dengan tenang, dengan diam? Dan gimana? ketika menghadapi konflik itu saya Apa Mas Wisnu menganalisis masalah tersebut dulu baru mengambil kesimpulan? saya akan meneliti dulu ya guys, masalahnya apa, terus juga penyebabnya juga apa. Nah di situ baru saya akan melawan atau akan diam. Jadi saya akan meneliti dulu penyebab dan apa yang menjadikan permasalahan itu muncul. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Mas Wisnu mempercayai arti cinta? Cinta ya, saya percaya cinta itu ada, karena buktinya banyak orang yang punya pasangan. Kalau nggak ada cinta ya nggak mungkin ada orang berpasang-pasangan kan gitu.
Iya masih pernah juga sih. Terus apa arti komitmen menurut Mas Wisnu? Komitmen menurut saya itu apa ya, Komitmen itu apa? Menepati janji atau Oh. kesetiaan untuk menjalankan tanggung jawab. komitmen biasanya saling memberikan janji agar tercapai. Aku orang ngerti cowok komitmen apa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Adakah tempat yang membuat diri Mas Wisnu nyaman? Tempat yang membuat saya nyaman. Apakah Ya, di mall, apakah di hutan yang sepi, atau tempat yang membuat saya nyaman adalah di lapangan futsal atau lapangan bola. Di situ adalah tempat ternyaman bagi saya karena di mana semua kebisingan, ke unekan di kepala saya akan hilang sendirinya. Seperti itu. jadi emosinya itu ya terhilangkan ketika bermain bola ya. Iya, seperti itu. Terus apa yang Mas Wisnu lakukan ketika sedang merasa sedih? Ketika sedih, biasanya saya menyetel lagu yang sedih juga biar meresapi suasana ngono loh. Lagu Virgon kan sedih-sedih. Enggak Mas Wisnu gini apa sharing-sharing dengan orang terdekat ataupun melakukan aktivitas yang Mas Wisnu sukai? Curhat ngono. Iya, curhat sama temen atau melakukan aktivitas yang Mas Wisnu sukai. Kalau sama teman cowok saya nggak pernah curhat ya. Isi no, kan curhat. Nah sedih ya. Malah aduna sih dia. Malah nas mulai goyoning kok. Ya suat dipendem dewek bae wis ya kuwi kan enak. Sing ngerti dewek ngono. Udah. Wis Penutup. ya gitu teman-teman, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari Mas Yunan ya sudah saya jawab semua. Kalau ada kata-kata yang kurang apa namanya? Berkenan ya saya mohon maaf, wajar lah manusia, wong Jawa wong kok Bukan nabi, Bu. bukan nabi anjir. Ya baik, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.